Selamat datang lagi di kelas saya. Hari ini kita bukan, tapi karena tidak terlalu efektif berkaca dari pengalaman kemarin kali ya. Jadi saya buatkan saja hari ini slide dengan penjelasan. Semoga kalian bisa pahami apa yang akan saya jelaskan. Kemarin saya sudah memberikan 2 soal di Google Classroom kalian. Semoga sudah dikerjakan. Kalau saya lihat tadi sih sudah dikerjakan mengerjakan, tapi tetap entah kenapa pas kita tidak menghargai, tidak semuanya masuk bergabung di Google Classroom. Bergabung sih, tapi mengerjakan cuma beberapa. Kita langsung masuk aja ke soalnya ya. Soal pertama itu sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta. Mesin diperoleh pada tahun 2014, disusunkan menurut metode satuan jam kerja dengan taksiran. Mesin tersebut dapat bekerja selama 80.000 jam. Nilai residu yang ditetapkan sebesar 20 juta, dan pada tahun 2014, mesin tersebut dipakai selama 7.200 jam. Pada tahun 2015, mesin tersebut digunakan selama 7.600 jam. Yang ditanya dari soal ini adalah berapa depresiasi pada tahun 2014 dan 2015. Minggu lalu saya sudah memberi kalian rambu-rambu jika terdapat sebuah soal yang mana soal itu berupa soal cerita yang saya inginkan dari kalian biasakan menulis diketahui. Diketahui ini adalah hal-hal yang kalian peroleh, informasi yang kalian peroleh dari soal. Ditanya ini memuat apa sih, poin-poin apa saja sih yang menjadi pertanyaan dari soal cerita tersebut, dan terakhir adalah dijawab. Dijawab itu kalau bisa selalu masukkan rumus jika memang ada rumusnya. Jika tidak apa-apa, tidak bisa dimasukkan di rumus gitu ya. Nah, tapi apa yang mau kita lakukan sekarang? Penyusutan. Mau penyusutan metode garis lurus, mau penyusutan menurun ganda, mau penyusutan satuan jam kerja atau satuan unit usaha, ya hasil produksi, itu tetap ada rumusnya gitu ya, ada pakemnya. Untuk soal nomor 1 ini gimana sih caranya? Kita lihat, ini adalah diketahuinya. Informasi pertama yang bisa kita lihat adalah 1. Harga perolehan. Harga perolehan mesin itu adalah 200 juta. Gitu ya. Itu kita dapat dari soal. Jam kerja mesin ditaksir diperkirakan selama 80.000 jam. Nilai residunya adalah 20 juta. Pada tahun 2014, si mesin tersebut dipakai selama 7.200 jam. Dan pada tahun 2015, mesin tersebut dipakai selama 7.000. Maka, sudah ada nih yang diketahui. Kita tanya, apa aja sih yang ditanya? Yang pertama adalah, dia minta penyusutan tahun 2014. Yang kedua, dia minta penyusutan tahun 2015. Ini Kak, di soal yang saya tuliskan di Google Classroom kalian, saya tidak minta tabel penyusutan, saya tidak minta nilai buku, ya saya minta hanya berapa besar penyusutan pada tahun 2014 dan besar penyusutan pada tahun 2015. Hanya itu saja. Kita masuk jawabannya, dijawab gitu ya. Untuk tahu berapa besar penyusutan tahun 2014 dan tahun 2015, langkah pertama adalah kalian wajib menghitung tarif penyusutannya. Tarif penyusutan dari mana sih? Tarif penyusutannya itu
diperoleh dari rumus harga perolehan nih. Harga perolehan dikurang nilai residu dibagi lagi dengan taksiran jam kerja. Review dikit ya. Harga perolehannya tadi 200 juta. Nilai residunya 20 juta. Dan taksiran jam kerjanya 80.000 jam. Kita bikin tarif penyusutannya, kita hitung tarif penyusutannya. Gimana caranya? Tinggal dimasukkan gitu ya. 200 juta dikurang 20 juta dibagi 80.000 jam. Hasilnya berapa? 180 juta dibagi 80.000 jam. Hasilnya 2.250. Berarti tarif penyusutan untuk soal nomor 1 sebesar Rp2.250 per jam. Ini saya tambahkan ya, per jam. Adik, di sini per jam. Ya. Nah, sudah tahu nih tarif depresiasinya. Tarif depresiasinya 2.250 per jam. Pada tahun 2014 ada informasi di soal bahwa dia memakai mesin tersebut dipakai selama 7.200 jam. Maka pada tahun 2014 depresiasinya sebesar nih tarif penyusutan dikali jam kerja yang dicapai. Tarif penyusutannya kita tahu 2.250, tinggal dikalikan dengan jam kerja yang dicapai. Jam kerja yang dicapai pada tahun 2014 adalah 7.500 jam. Masukin deh ke rumus 2.250 kali 7.200, maka hasilnya adalah 16.200. 16.200 ini adalah besar beban penyusutan atau besar beban depresiasi pada tahun 2014 gitu ya. Ini tahun 2014 ya. Tahun 2015 gimana? Tahun 2015 sama. Tarif penyusutan dikalikan dengan jam kerja yang dicapai. Tarif penyusutannya sama, karena dasar penghitungannya sama, harga perolehannya sama, nilai residu yang diharapkannya sama, jumlah jam mesin terpakainya sama, gitu ya. Nah, tarif penyusutannya sama, berapa? 2.250. Yang berbeda apa dari 2014? Yaitu jam kerja yang dicapai. Jam kerja yang dicapai pada tahun 2015 sebesar 7.600. Dari situ kita hitung 2.250 dikali 7.600. Hasilnya 17.100. Ini adalah beban depresiasi tahun 2014 dan tahun 2015. Tadi awal Ibu sudah bilang ya, saya tidak minta tabel depresiasinya. Yang harus kalian kerjakan hanya beban depresiasi tahun 2014 dan beban depresiasi tahun 2015. Sampai sini sebenarnya pekerjaannya sudah selesai. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa sih bentuk dari tabel penyusutannya? Kenapa sih saya suka membiasakan kalian bikin tabel penyusutan agar kalian lebih gampang untuk melihat nilai buku, gitu ya. Ini adalah tabel penyusutannya. Tahun 2014, kapasitas jam kerjanya berdasarkan soal adalah 7.200. Beban depresiasi didapat dari 7.200 dikali tarif depresiasi. Tarif depresiasinya 2.250. Berarti beban depresiasi pada tahun 2014 adalah 7.200 dikalikan dengan 2.250. Dapat hasil 16.200. Akumulasi depresiasi pada tahun 2014, ya karena sebelumnya mesin itu belum ada, dan kalau mesin itu belum ada berarti belum ada penyusutan. Pada tahun 2014 dia baru dibeli, baru ada penyusutan tahun 2014. Maka akumulasi depresiasi adalah 0 ditambah 16.200.
Kenapa 0? Karena sebelumnya mesin itu tidak ada. Kalau tidak ada mesin, tidak ada peralatan, maka tidak ada yang disisihkan. Gitu. Nah, akumulasi depresiasi sudah dapat nih. Beban depresiasi juga sudah dapat. Maka untuk menentukan nilai buku atau harga buku, tinggal 200 juta dikurangi beban depresiasi. Hasilnya berapa? 18 juta 800 gitu. Karena harga nilai buku awal adalah 200 juta. Atau kita lihat soal nomor selanjutnya tahun 2015, kapasitasnya 7.600, beban depresiasinya 17 juta 100. Akumulasi depresiasinya namanya akumulasi penambahan ya nak, tinggal ditambahkan 16 juta 200 ditambah 17 juta 100, dapat angka 33 juta 300. Maka nilai bukunya di sini adalah bisa 18 juta 183 juta 800 kalian kurangkan dengan 17 juta 100, atau 200 juta kalian kurangkan dengan 33 juta 300. Hasilnya sama-sama 166 juta 700. Itu untuk mengetahui nilai buku dan tabel dari depresiasi. Soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 130 juta. Mesin tersebut ditaksir mampu menghasilkan 400.000 unit produk dan ditetapkan nilai residu sebesar 10 juta. Jika pada tahun pertama dihasilkan 38 juta unit dan tahun kedua 42 juta unit, maka tentukanlah depresiasi yang terjadi pada tahun pertama dan tahun kedua. Sekali lagi ya, yang ditanya dari soal ini adalah tentukanlah depresiasi yang terjadi pada tahun pertama dan tahun kedua. Caranya seperti apa? Hampir sama, ini sebenarnya sama kok gitu ya, depresiasi itu sebenarnya sama. Kalian tinggal menentukan tarifnya dan baru dikalikan dengan hitungannya gitu ya. Ini bisa diketahui. Yang diketahui apa sih informasinya? Pertama adalah harga perolehan mesin ini adalah 130 juta. Nilai residunya 10 juta. Hasil produksi mesin diperkirakan mencapai 400.000 unit. Produksi tahun pertama sebesar 38.000 unit. Produksi tahun kedua sebesar 42.000 unit. Ini info-info yang kita dapat dari soal di nomor 2. Nah, udah diketahui, kita cari tahu apa sih yang ditanya. Yang ditanya pertama adalah nilai penyusutan tahun pertama dan nilai penyusutan tahun kedua. Jawabannya adalah pertama. Langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah menghitung tarif depresiasi. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah total unit produksi. Kita masukkan angkanya 130 juta dikurang dengan 10 juta dibagi dengan 400.000 unit. Hasilnya adalah Rp300 per unit. Ini tarif depresiasinya. Tarif depresiasi kita hitung penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama rumusnya hampir mirip dengan satuan jam kerja. Kalau satuan jam kerja pengalinya adalah jumlah jam tahun yang ditanya, maka pada penyusutan unit produksi yang dijadikan pengalinya adalah
unit yang dihasilkan tahun ditanya. Pada soal ini yang ditanya adalah tahun pertama. Informasi yang kita dapat dari soal, tahun pertama itu berhasil dibuat 38.000 unit. Tarif penyusutannya Rp300 per unit. Maka penyusutan tahun pertama besarnya adalah 300 kali 38.000. Hasilnya adalah 11.400.000. Itu adalah besar penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun kedua, rumusnya tetap sama. Tarif penyusutan dikalikan dengan unit yang dihasilkan pada tahun ditanya. Tarif penyusutannya 300. Dari soal kita tahu pada tahun kedua, mesin tersebut mampu menghasilkan 42.000 unit. Tinggal dikali, hasilnya adalah 12.600. Gitu ya. Penyusutan tahun pertama adalah 11.400.000, penyusutan tahun kedua adalah 12.600.000. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini. Sama sih, cuma bedanya ini bukan jam, tapi unit yang diproduksi. Beban depresiasi didapat dari tarif. Depresiasi dikalikan dengan jumlah unit yang mampu diproduksi pada tahun pertama. Gitu ya. Akumulasi apa sih? Akumulasi depresiasi ini adalah penambahan jumlah angka depresiasinya. Dan terakhir adalah harga buku. Harga buku itu apa sih? Atau nilai buku? Nilai buku itu adalah berapa rupiah sih harga dari barang atau peralatan yang kita beli setelah mengalami penyusutan. Jadi berapa sih nilainya sih peralatan itu dalam kacamata perusahaan kita. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Jadi gini, di forum kalian itu kan ada forum gitu. Google Classroom kalian itu ada yang namanya bagian forum. Silakan diskusikan di sana jika ada sesuatu yang ingin kalian tanya. Dan ingat, kalau WA takutnya tidak terbaca karena banyak dan biasanya akan terus ke bawah gitu ya. Jadi mohon untuk menggunakan sebaik-baiknya Google Classroom kalian. Oke? Sampai sini video yang saya buat. Semoga ini jauh lebih efektif ketimbang Google Meet. Karena kalau Google Meet, kalau ketemu sinyal susah ya kalau tidak ada sinyalnya. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Makan makanan bergizi jika tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Selalu membawa hand sanitizer. Gunakan masker. Apapun yang terjadi, saya banyak nih. Tadi saya ketemu banyak anak siswa di sekolah dan mereka kebanyakan tidak pakai masker. Jadi saya minta tolong untuk terus tetap dipakai masker ini. Sekian dari saya. Saya sudah merindukan kalian. Semoga semester 2 saya bisa bertemu kalian tatap muka langsung. Dan semoga semester 2 saat saya melepas kalian kita dalam kondisi bisa wisuda ketemu banyak. Ya. Terima kasih atas atensi kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Minggu depan sesuai janji saya akan masuk ke dalam kelas kecil ya. Oke, terima kasih. Selamat